Pesona Inspira. Sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Bersama saya Meta Kania di dialog hari ini. Dan kita sudah bersama-sama KPU dan Bawaslu. Ini dua lembaga yang bisa dikatakan memiliki peran yang berbeda begitu ya Pesona Inspira. Dan yang pasti kita tahu pemilu ini kan sudah dilaksanakan pada Februari yang lalu untuk memilih presiden, wakilnya, terus anggota DPR, DPD, terus DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, kita tahu setelah ditetapkan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD dalam pemilu 2024, pastinya Anda ini Pesona Inspira sudah memilih kira-kira pasangan, maksudnya calon itu apakah jadi atau tidak. Nama-nama calon ini sebenarnya sudah ditunggu-tunggu masyarakat itu. Makanya saya akan sapa dulu terkait hal ini. Ada Pak Robingul Ahsan. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Wonosobo. Saya sapa dulu Pak Robi. Selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi Mbak. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Pak Robi ini kan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Wonosobo dan memang kita tahu panjang sekali prosesnya gitu ya dari persiapan ya Pak Robi. Betul. Sampai penetapan juga. Ya. Iya. Tidak melelahkan kan Pak? Ya mau tidak mau harus tidak melelahkan. Iya, oke. Dan selanjutnya ada Pak Nasir Salasa. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Kordif SDM Organisasi dan Diklat. Saya sapa dulu Pak Nasir, selamat pagi. Pagi Mbak Meta. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, Oke, sehat. ini suaranya agak jangan kencengan ini untuk iya. Oke, baik. Pesona Inspira kita punya tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD dalam pemilu 2024. Akhirnya lega juga gitu ya, setelah dilakukan rapat pleno di mana dan bagaimana hasilnya nanti kita tanyakan. Tapi yang pasti kalau jagonya Anda itu masuk, kayaknya udah lega banget begitu ya. Oke, baik, saya ke Pak Robi. Angka partisipasi pemilih di Wonosobo, Pak? Sekitar 83%. Berarti cukup meningkat ya? Cukup meningkat. Oke, dan tadi saya sudah tanya prosesnya sangat panjang sekali gitu. Betul. Iya, dan kendala di lapangan seperti apa, Pak? Kendala di lapangan ketika proses mulai dari pencalonan sampai pemungutan suara sampai penetapan itu kan memang kami saat penetapan itu kan memang harus menunggu apakah ada enggak nih di MK perselisihan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Ternyata di tanggal kami disurati oleh KPU RI itu tertanggal 29 April. Oke. Sesuai PKPU nomor 6 tahun 2024 pasal 17 dan pasal 22 bahwa KPU yang wilayahnya tidak tercantum dalam rekapitulasi hasil perkara perselisihan di MK yang terregister begitu, maka harus menetapkan paling lambat 3 hari. Jadi surat itu sudah datang tanggal 29 tapi kami menerima tanggal 30 atau tanggal 1 gitu. Jadi tanggal 2 itu harus menetapkan. Jadi memang Wonosobo alhamdulillah tidak ada perselisihan di MK, artinya memang kami harus menetapkan di tanggal 2 Mei. Itu pun suratnya juga kami memang menunggu-nunggu partai-partai menanyakan, wartawan menanyakan, tapi memang kami belum secara resmi kan memang belum Memang harus nunggu ya. Betul, penetapannya meskipun hasil pleno di kabupaten sudah selesai, perolehan suaranya sudah jelas begitu, tapi untuk mengatakan bahwa officially ini terpilih itu kan kami belum bisa. Takutnya memang regulasinya seperti itu, harus menunggu penetapan tanggal 2 Mei tersebut penetapan dan akhirnya sudah sah semuanya. Jadi cukup lega dan kalau melihat kabupaten-kabupaten sebelah tetangga itu masih sekarang sampai hari ini masih di MK yang masih perselisihan hasil sengketa itu ya. Iya, betul. Oke. Cukup menarik untuk Wonosobo dan bisa dikatakan mulus gitu ya Pak Robi. Alhamdulillah mulus meskipun di awal-awal di kendala di rekapitulasi kecamatan juga ada beberapa kecamatan yang cukup memanas tapi alhamdulillah sampai penetapan di pleno kabupaten juga karena mungkin mereka juga sudah punya internal partai, saya yakin punya hitungan tersendiri. Jadi ketika mereka klop dengan KPU artinya itu sudah sahih sebagai bukti bahwa ini kita sudah menang ataupun ternyata kita belum bisa begitu. Itu
Jadi sudah orang-orang yang atau caleg atau tim sukses biasanya kan sudah punya hitungan sendiri kalau jadi ketika mencocokkan ini ya legowo gitu. yang tidak jadi juga sudah legowo karena datanya memang klop begitu, yang jadi sudah ya. Jadi yang tersebar sebelum penetapan resmi itu beda-beda tipis atau memang iya beda-beda tipis, beda-beda tipis ya, Okay. Karena memang ketika kami sudah melakukan pleno di tingkat kabupaten itu kan perolehan hasilnya yang DPRD Kabupaten Wonosobo khususnya sudah sesuai dan memang secara hitung-hitungan atau orang-orang partai atau orang-orang biasa pun sudah bisa menghitung dengan metode Sunlight ya. Saya kira ini sudah menjadi familiar dan sehingga orang-orang biasa pun bisa menghitung. Jadi calon-calonnya itu sudah muncul. Tapi ketika kami ditanyakan, Pak ini benar? Ya kami belum bisa menjawab karena secara official memang belum resmi begitu. Betul. Dan rapat plenonya diadakan di mana ini? Yang di kabupaten di Gedung Adipura. Korpri. Oh iya di Gedung Korpri. Gedung Korpri itu tanggal berapa itu Pak Robi? Tanggal tadi kan menyebutkan 29 April terus tanggal yang 2 Mei di 2 Mei. Penetapan calon terpilih ya. Betul. Di Hotel Surya Asia. Di Surya Asia. Iya, tanggal 2 Mei. Dan itu dihadiri oleh partai, Forkompimda, kemudian wartawan, Bapak Bupati Bawaslu yang wajib itu Bawaslu dan partai politik. Bagaimana? Saya langsung tanya ke Bawaslu ini. Pak Nasir, ketika rapat pleno itu, bagaimana Anda ketika mengawasi di lapangan hasilnya jadi gitu? Jadi sebelum sampai ke rapat pleno ya Mbak Mita. Jadi betul. memang proses ini kan KPU juga tidak bisa berdiri sendiri. Artinya memang Mas Robi dari sisi teknis penyelenggaraan dengan teman-teman KPU memang melakukan proses sesuai dengan ketentuan, ya kan, ketentuan regulasi di proses mulai dari proses pemungutan penghitungan suara, kemudian proses rekap, dan rekap itu kan berjenjang ya, dari tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten kota, kemudian sampai pada proses penetapan. Di setiap tahapan itu kita juga hadir, Mbak. Ya, kita juga hadir di setiap kali proses tahapan. Contoh misalnya ketika teman-teman di 14 Februari itu teman-teman KPU ya jajaran KPPS melakukan proses pemungut hitung, itu kita punya namanya teman pengawas PTPS. Di jajaran kita ada pengawas TPS. Pengawas TPS itu salah satunya juga memastikan proses penyelenggaraan pemungutan itu berjalan sesuai dengan regulasi. Yang kedua, sampai pada proses hasil angka begitu ya. Kita juga pastikan betul bahwa salinan C hasil mau C hasil ya itu juga kita pastikan betul sesuai dengan perolehan dari masing-masing peserta. Artinya jangan sampai kemudian ada selisih, ada angka-angka yang termaktub di sana yang itu tidak sesuai dengan hasil yang semestinya. Sampai kemudian kita juga pastikan bagaimana proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ya. Di tingkat kecamatan dinamikanya luar biasa Mbak Mita. Tadi disinggung sama Mas Robi, memang di beberapa kecamatan cukup pemanas gitu ya. Karena memang mohon maaf di awal itu memang perhitungan dari teman-teman peserta partai politik itu, contoh misalnya untuk ini kita fokusnya pada DPRD Kabupaten Wonosobo Mbak ya, untuk level kabupaten itu memang dari sisi perhitungan awal beberapa memang angkanya kan belum sahih ya, belum valid betul ya. Jadi teman-teman partai doang, mereka gitu. Dapatkan dari saksi yang diterjunkan di lapangan. Sementara kita tahu tidak semua TPS itu ada saksi dari partai politik ya Mas Robi ya, gitu. Nah, ada yang memang dengan pola tidak ada saksi tetapi mencari informasi, meminta data kepada teman, kepada saksi lain yang bisa jadi sangat mungkin ada selisih-selisih angka yang belum valid 100%. Maka kemudian proses itu diuji dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kan gitu. Kita juga dengan teman-teman jajaran Panwascam dan koordinasi juga dengan teman-teman di KPU, di PPK memastikan betul proses rekapnya itu juga benar. Ya, karena produknya output di rekap kecamatan kan ada D hasil ya. Kita pastikan betul itu di hasilnya itu sesuai apa enggak. Karena kita juga di proses pengawasan kita punya salinan C hasil. Itu kita hitung, kita data, kita entry betul untuk memastikan bahwa sampai hasilnya akhirnya itu harus sama. Kalaupun ada selisihnya di mana itu harus kita pastikan. Karena persoalan angka itu tidak hanya sekedar sesuai atau tidak sesuai, tetapi ini aspirasi pilihan masyarakat, pilihan rakyat yang memang harus betul-betul diperjuangkan. Jangan sampai kemudian pilihan-pilihan itu
akhirnya tidak terdata dengan baik begitu kira-kira, sehingga dari sisi dalam konteks penyampaian hak suaranya itu tidak sesuai yang mereka kehendaki. Maka kita memastikan betul, dan alhamdulillah teman-teman jajaran KPU PPK juga sangat terbuka dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman Panwascam. Kalaupun ada catatan-catatan kejadian khusus misalnya, itu juga langsung terkonfirmasi dan terjawab ya Mas Robi ya. Betul. Sampai di proses rekap pleno kabupaten itu pun demikian. Jadi terkait dengan proses ini kita juga selalu memastikan alat kerja kita juga jelas begitu ya. Jadi apa yang harus menjadi fokus pengawasan kita terkait dengan proses ini. Jadi kita tahu Mbak Meta bahwa PKPU kan di dalam proses penetapan ini ya punya namanya PKPU 6 2024 terkait dengan penetapan pasangan calon. Itu kemudian juga disusuli dengan kita di Bawaslu ada namanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2004. Jadi fokus pengawasan tentang mekanisme penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Karena ini memang betul ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Betul. Apakah pilihan saya jadi apa enggak kan gitu ya. Lalu kemudian kira-kira partai perolehan suara terbanyak itu siapa? Iya, betul. Ya kan, pemenangnya siapa? Kursi terbanyaknya siapa? Karena dari 502 caleg ya Mas Rofi ya. 502 caleg di kontestasi 2024 ini untuk DPRD Kabupaten Wonosobo, itu kan kursi yang tersedia alokasinya di Wonosobo masih 45. Karena dari 502. Iya, karena angka jumlah penduduk Wonosobo itu kan masih kurang dari 1 juta ya. Baru di kisaran 900.000 sekian. Artinya ya belum memungkinkan ada penambahan kursi di 45 itu, kecuali kalau sudah di atas 1 juta baru kursinya menambah ya jadi 50 lah. Ini jadi prosesnya cukup ketat. 45 diperebutkan oleh 502. Total ada 18 partai politik nasional, Wonosobo ada 15 ya. Minus 3 partai yang memang tidak ada keikutsertaannya di Wonosobo untuk caleg di DPRD Kabupaten Kota, yaitu Partai Buruh, PKN dan Partai Garuda. Jadi total 45 caleg diperebutkan oleh 15 partai politik peserta di Wonosobo dengan jumlah pesertanya 502 sanggulon anggota legislatif gitu Pak. Jadi luar biasa. Tapi memang prosesnya seperti itu ya Pak. Jadi ketika memang sebelum penetapan resmi memang sudah beredar gitu kan, sudah beredar. Tapi memang kalau beda angka aja udah bikin penasaran lagi gitu. Tapi kalau udah diketok sama pleno kemarin kan udah lega juga. Dan memang sudah di Radio Pesona juga sudah terlihat hasil dari perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Kabupaten Wonosobo. Yang saya tanyakan tadi kan dari 502 tadi 502 ada 45 kursi. Itu dari berapa partai? Ada partai yang masuk itu berapa ini? Total partainya yang masuk. Total partainya yang masuk di yang dapat kursi. Iya. Ada 10 partai politik. 10 partai politik. Nanti kita ada datanya ya, Mbak. Nanti kita sampaikan perolehan per partai, kemudian caleg terpilihnya siapa saja begitu ya. Yang saya tanyakan ketika partai itu mendapatkan suara, tetapi tidak ada anggotanya. Itu gimana Mas? Kira-kira terhitung di alokasi kursi atau gimana? Yang 3 partai itu maksudnya? Enggak, maksudnya gini, kalau ada partai itu dapat suara gitu, tetapi nggak ada anggota dewannya yang jadi calon gitu. Ya saya tanyakan di sini, kira-kira gimana? Kalau sesuai dengan peraturan di PKPU ya tentang penetapan calon terpilih itu memang kalau ini jarang terjadi, tapi di peraturan juga sudah ada aturannya. Kalau memang calon itu di PKPU 6 ya tahun 2024 ini, kalau memang calon terpilihnya itu atau partai itu mendapatkan suara, enggak ada caleg. Iya benar. Tapi mendapatkan suara. Dan mendapatkan suara dan suaranya banyak begitu. Gimana itu? Kalau memang dia tidak jadi ya suaranya masuk ke partai. Kan begitu. Iya. Kalau suaranya banyak begitu, terus kemudian jadi, nah itu yang sebentar saya memastikan lagi di PKPU 6 ya. Karena memang itu
jarang terjadi ya, karena jarang terjadi, jarang terjadi partai yang nggak ada calegnya tapi dipilih oleh banyak orang sehingga melebihi partai yang dipilih begitu. Tapi jarang terjadi memang ya. Nggak pernah terjadi, tidak pernah terjadi. Oke. Karena ini kan basisnya kan tetap basis dapil, Mbak ya. Oh gitu ya. Hitungannya kan tetap basis dapil. Jadi tadi awal saya sampaikan bahwa dari 18 partai itu di Wonosobo hanya ada 15 partai. Dan 15 partai itu tidak semua partai itu di setiap dapil itu ada calegnya. Yeah. Ya. Jadi ada partai yang ternyata dia hanya masang di 2 sampai 3 dapil gitu ya Mas Robi ya. Ya maka kemudian di dapil lain ya, di dapil lain itu tidak ada calegnya. Ya kosong begitu ya, kan. Betul. Dan kosong. Dan memang sih dari sisi angka nggak ada yang memang jumlahnya gitu. itu melampaui di perhitungan. Nanti terkait dengan hitung-hitungan ini kan teori penghitungannya dengan metode Sunleg gitu ya. Jadi memang ada rumus-rumus tertentu yang ternyata tidak kemudian ketika dapat suara yang dianggap banyak sekalipun misalnya angka 7.000 tidak kemudian pasti jadi juga enggak, karena juga harus melihat komposisi perolehan dari partai lainnya. Dari penghitungan itu kan ada rumus dan ada pembagiannya begitu. Oke. Baik. Gini, untuk calon nama-nama calon memang sudah disebutkan di iklan kami gitu ya. Dan memang semua Pesona Inspira sudah mendengarkan. Betul. Begitu. Udah gitu yang saya tanyakan antara calon lama atau incumbent gitu ya sama yang baru itu perbedaannya sangat jauh atau seimbang itu Pak Robi? Kalau yang di penetapan tanggal 2 Mei itu dari 45 calon DPRD terpilih, begitu yang baru itu 36. 36. Oh, 16 yang baru. 16 dari 45, jadi ada sekitar 35%. 35%. Yang lainnya masih diisi oleh incumbent atau calon DPRD yang lama begitu ya. Oke. Nah, 16%-nya. 16 orang. Ada 17 kalau dianggap itu baru karena bukan baru sih, dia baru di partai yang baru. Jadi gitu. Kemarin di partai yang berbeda ya. Kemarin ada yang dia terpilih tapi di partai berbeda. Terus sekarang terpilih lagi di partai yang berbeda lagi. Oh begitu. Jadi pindah partai. Pindah partai dan jadi lagi. Tapi baru di partai itu. Baru. Iya oke. Itu kalau dianggap itu baru ya 17 berarti. 17 ya. Berarti kalau menurut Anda berapa itu? 17 atau 16? Ya 16 karena dia kan kemarin sudah menduduki kursi di DPRD Kabupaten ya. Ya anggaplah dia sudah bagaimanapun meskipun di partai baru tapi dia kan dari incumbent juga. Okay. Karena memang diperbolehkan juga, artinya ketika hari ini seseorang menjadi anggota DPR dari partai A misalnya, kemudian di pemilu 2024 itu mendaftarkan diri di partai yang lain, itu boleh, dan itu terjadi di Wonosobo dan ada juga begitu. Oke. Baik. Dan Pesona Inspira kalau kita juga yang live Instagram gitu ya. Oke. Dan nampaknya agak ada sedikit kesalahan teknis. Baik. Anda bisa menyimak di Instagram kami di Radio Pesona Wonosobo ya, Pesona Inspira. Dan kalau Anda juga menyimak lewat radio, Anda bisa tanya ya. Tanya-tanya bersama rekan kita dari KPU dan Bawaslu. Dan yang saya tanyakan kembali, itu kalau yang petahana atau incumbent itu, nama calon itu kan sudah lolos gitu ya. Dan saya tanyakan ini, apakah masyarakat itu memang apa ya kalau dibilang, wes lah, aku rambut pilihan dia, wis kowe wae lah, aku wis mantep gitu ya, seperti itu. Ini bisa dikatakan menarik sekali. Karena apa? Apakah mereka bekerja dengan baik atau bagaimana? Akhirnya membuat masyarakat puas dan memilih mereka kembali. Kalau menurut Anda gimana ini? Kalau melihat dari incumbent itu, wow. Menurut saya itu perlu survei ya untuk mengatakan atau menjawab satu pertanyaan yang mengerucut seperti itu ya. Apakah incumbent dipilih itu karena kerjanya bagus atau memang karena populer? Ini pengamat yang harusnya jawab ini. Iya, ini pengamat. Kalau kami nggak bisa. Takut offset saya nanti. Oke. Tapi begitu ketika memang incumbent juga punya masa kan, punya orang
yang daftar ke kami, yaitu yang apa sesuai dengan penghitungan saja kalau kami bisa menjawabnya. Mungkin ya karena mungkin masyarakat puas dengan kinerjanya gitu. Jadi ada banyak variabelnya ya. Kita di penyelenggara tidak berani ya kalau sifatnya asumsi ini. Oke. Pak Nasir. Baik Pak Nasir dan Pak Robi, kita break dulu dan Pesan Inspira kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Dialog hari ini. Ya, bersama saya Meta Kania dan kita masih di dialog hari ini bersama KPU dan Bawaslu, yaitu terkait dengan pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD dalam pemilu 2024. Baik, saya ke Pak Robi. Pak Robi, untuk partai terbanyak untuk mendapatkan kursi itu partai mana? Partai apa? Kalau di pemilu tahun 2024 ini kursi yang didapatkan paling banyak yaitu PDI Perjuangan. PDI. 13 kursi. 13 Jika membandingkan dengan pemilu tahun 2019, di tahun 2019 PDI itu mendapatkan 11 kursi, artinya tambah 2. Ada peningkatan ya? Peningkatan tambah 2. Kalau di partai yang lain misalkan banyak yang masih tetap PKB, misalkan saya urut dari atas ya, PKB di tahun 2019 dan 2024 tetap sama 10 kursi. Kemudian Gerindra juga 6 kursi, Golkar juga 4 kursi, Nasdem juga 3, Hati Nurani Rakyat Hanura berkurang 1. Berkurang 1. Partai Amanat Nasional dulunya di 2019 2, di 2024 tidak ada kursi. Jadi berkurang 2. Kemudian Partai Demokrat yang 2019 mereka mendapatkan 3 kursi, di 2024 mereka mendapatkan 5 kursi. Partai Perindo masih 1 sama dengan 2019. Kemudian P3 2019 mendapatkan 3, 2024 mendapatkan 2, jadi berkurang 1. Itu. Oke. Dan yang saya tanyakan, pelantikan resmi anggota terpilih itu rencananya kapan? Kalau secara resmi kami belum mendapatkan informasi resmi berapa tanggalnya, tapi kemarin ketika kami berkoordinasi dengan provinsi itu sekitar bulan Agustus. Tapi belum tahu apakah nanti mundur atau tidak. Agustus untuk kabupaten, kemudian September untuk provinsi. Tapi ada kabar bahwa akan mundur. Nah, itu kami yang belum mendapatkan info validnya. Tanggal pastinya ya. Tanggal pastinya belum. Iya. Oke. Kalau di DPRD kabupaten itu kan 1 ketua, 3 wakil, betul tidak? Ketua. Betul. Dan itu yang didapatkan dari kursi terbanyak itu ya? Betul. Oke, berarti PDIP. Ya. Oke. Kalau melihat di angka itu berarti bisa jadi ya ketua itu diampu dari partai PDIP. Kemudian wakil ketua itu berarti kalau melihat jumlah kursi ya Mas Robi ya, itu berarti di PKB. Kemudian yang kedua Partai Gerindra, yang ketiga kalau ini kita melihat angka ya. Melihat angka. Di Partai Demokrat berarti kemungkinan begitu. Ya, dari sisi perolehan. Oke. Dan ada pertanyaan ini, dan ini pertanyaannya mungkin lebih ke Bawaslu ya. Baik Pak Nasir, sebentar saya baca dulu ini. Ini dari selamat siang Meta, dari Dino di Medono Kaliwiro. Ini kan calon legislatif sudah ditetapkan tuh. Jadi apakah Bawaslu masih melakukan pengawasan sampai dilantik? Seperti apa pengawasannya Pak? Gitu. Terima kasih. Ya. Jadi terima kasih Mas ini ya, Mas Dino ya. Iya betul. Ya. Terima kasih Mbak Meta dan saya. Kalau Mbak Dina. Oh Mbak Dina ya. Oke, bercanda dulu. Okay, Yuk. Baik, siap. Jadi memang tugas kita itu di seluruh tahapan, baik itu tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan hasil itu menjadi kewajiban kita. Bawaslu hadir memastikan apakah satu, teman-teman KPU itu bekerja sesuai dengan regulasi yang mengatur. Undang-Undang 7 pastilah itu norma hukum dasarnya di proses penyelenggaraan pemilu begitu. Di bawah itu kan turunan-turunannya ada PKPU. Di setiap kali tahapan kan diatur dengan yang namanya PKPU. PKPU hadir, maka Bawaslu juga hadir di sana untuk memastikan apakah PKPU-nya itu dijalankan benar apa enggak. Berikut dengan turunannya bisa dalam bentuk surat edaran, instruksi atau apapun. Lah,
terkait dengan penetapan ini memang betul di beberapa waktu lalu sudah dilakukan proses penetapan. Tapi tidak juga kemudian Bawaslu berhenti proses pengawasannya. Karena memang kita juga punya tanggung jawab memastikan apakah pada saatnya nanti proses pelantikan nama-nama caleg terpilih itulah mereka yang dilantik. Oke. Ya, kita harus pastikan. Jadi di rentang waktu beberapa bulan ini juga teman-teman KPU juga tetap berfokus apakah ada persoalan-persoalan yang bisa memungkinkan seseorang itu kemudian untuk dianulir atau tidak kemudian bisa dilantik. Kan beberapa calon terpilih itu bisa menjadi gugur kan satu karena mohon maaf meninggal dunia. Yang kedua bisa karena mengundurkan diri. Ya kan kita kan nggak tahu Mbak, 45 orang caleg terpilih bisa jadi wah saya nggak sanggup besok karena saya ternyata mau kerja ke luar negeri misalnya, saya mundur saja deh sekalipun saya sudah caleg terpilih gitu misalnya, itu kan boleh ya. Dan orang mengundurkan diri itu nggak bisa dihalangi oleh siapapun kan begitu, karena itu hak. Ya mendaftarkan mencalonkan diri itu juga hak, tapi mengundurkan diri juga hak kan begitu ya. Jadi meninggal dunia, mengundurkan diri. Yang berikutnya juga ada faktor lain yang menjadikan seseorang itu TMS, tidak memenuhi syarat. Misalnya karena tersangkut persoalan pidana. Ya kan, persoalan pidana yang ancaman pidananya itu lebih dari 5 tahun. Itu kan bisa ya, dan kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi kita harus memastikan betul, bahkan sampai pada proses pelantikannya kita pastikan sesuai nggak nama-namanya. Ya karena jangan sampai kemudian ada perubahan-perubahan yang dari sisi ini teman-teman tidak tahu gitu misalnya. Ya karena satu dan lain hal, karena memang sudah ada mekanisme yang pasti ketika memang ada penggantian calon terpilih, itu kan juga ada mekanismenya. Tentu teman-teman KPU juga akan memproses itu. Ya karena jangan sampai kemudian caleg terpilih tidak terlantik tetapi caleg yang tidak terpilih ya tahu-tahu di hari pelantikan di bulan Agustus ya, apakah sebelum 17 atau setelahnya kita masih menunggu ya, tahu-tahu ada penggantian misalnya. Ini kan juga harus kita pastikan. Kalaupun ada penggantian ya mekanismenya juga harus dipenuhi. Bisa itu? Bisa, boleh. Dengan syarat? Dengan syarat ini kan peserta pemilu itu kan partai politik Mbak. Iya kan? Peserta pemilu adalah partai politik. Caleg itu dalam konteks ini tidak bisa kemudian bertindak sebagai prinsipil. Prinsipilnya adalah partai politik. Ya, maka kewenangan sampai kemarin menjelang penetapan pun kita selalu pastikan kepada Mas Robi ya dengan teman-teman di KPU, apakah ada ya partai yang menyampaikan penggantian caleg terpilih sebelum penetapan. Dan Wonosobo nampaknya tidak ada ya Mas Robi ya. Wonosobo tidak ada karena di beberapa tempat itu juga muncul dinamika di internal partai ya, yang dari partai-partai tertentu misalnya menyampaikan kepada KPU ternyata ada penggantian caleg terpilih sebelum proses pelantikan. Sebelum proses penetapan gitu ya. Lah ini ya tentu ada mekanisme yang mengatur di sana dan itu hak dari partai politik misalnya. Berarti dari partai itu mengganti gitu ya, dari partai sendiri gitu ya? Dari partai sendiri. Baik. Ya tentu kalau persoalan internal di sana kan kita juga di luar pengetahuan kita ya. Betul. Itu hak dari masing-masing partai politik. Yang penting kalau memang ternyata itu ada ya sepanjang mekanisme prosedurnya terpenuhi, pasti teman-teman KPU juga akan memproses itu. Dan kita juga hadir memastikan jangan sampai ada hak-hak seseorang yang ternyata dihilangkan kan begitu. Ini menjadi penting. Jadi kalau sampai pada proses ini di pertanyaan tentang pelantikan ya kami juga pasti akan memastikan dan mekanismenya kita juga terus berjalan. Jadi kita juga intens koordinasi dengan teman-teman KPU bahkan dengan partai politik sampai pada proses pelantikan nanti. Jadi untuk memastikan betul ini. 13 dari Partai DI, 10 dari PKB, kemudian 6 dari Gerindra, 5 dari Demokrat, 4 Golkar, 3 Nasdem, 2 P3, 1 Perindo, hafal kita ya. Hafal ya. Saya sambil memandang Pak Nasir, kok hafal banget gitu. Sampai nama-namanya kita juga, ya kita kan data ada begitu ya. Iya. Baik, cukup menarik ini. Dino, itu ya tadi jawabannya dari Pak Nasir dan ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Nasir, dalam mantan PKD di Desa Bogoran. Ya, Mbah Gundul Khairon apa bagaimana ini? Nek calon bupati dari perseorangan aturan dapat dukungan berapa persen nggih Pak?
ini udah beda lagi nih. Oh, Ini, beda lagi. Iya, beda lagi. Oke. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Keluar Boleh- dari tema. boleh Oke. direspon ya? Bisa direspon, Ya, harus ini. Mbah Gundul Khairon. Baik. Ya, baik. Terima kasih Mbah Gundul. Masih punya kepedulian terhadap persoalan kepemiluan dan demokrasi, gitu kira-kira ini. Ini memang mantan PKD namanya. Jadi gini, kalau terkait dengan calon perseorangan itu kemarin kan prosesnya sudah lewat di tanggal 8 sampai 12 ya Mas ya. Betul. Di Mei bulan lalu. Tanggal 12 Mei kemarin itu di Wonosobo itu ternyata tidak ada calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati. Nihil berarti. Nihil. Ya. Jadi peserta dalam pemilihan kepala daerah itu kan ada dua. Satu itu dari yang diusung oleh partai politik ya atau gabungan partai politik ya. Kemudian ada yang sifatnya perseorangan. Lah untuk yang perseorangan itu memang di KPU sudah diproses lebih dulu. Kenapa begitu? Karena memang ada ketentuan yang menyangkut dari sisi persoalan administratif. Calon dukungan. Ya jadi jumlah total DPT di Wonosobo kan di angka 700-an ya Mas Rofi ya. Maka persentasenya untuk tingkat kabupaten kota itu calon perseorangan itu harus didukung setidaknya 7,5% dari jumlah total DPT-nya. 75%. Ya, ketemu di angka tuh 52.000 sekian. 52.022. 022 hafal. 52.022 calon dukungan. Lah ternyata sampai dengan detik-detik terakhir di tanggal 12 Mei ya, pukul 23.59 itu di Wonosobo tidak ada calon perseorangan yang mendaftarkan diri. Ya, untuk proses pemberkasan di awal. Karena memang syarat dukungan di 52.022 itu kan juga bukan sedikit ya, harus ada bukti KTP, fotokopinya, kemudian dari sisi administratif lainnya terpenuhi. Dan kalau hitungan 52 itu maka calon perseorangan ya pastinya bisa sampai di angka 70.000 karena untuk menjaga nih barangkali nanti ada yang ternyata ganda, double kan begitu-begitu. Lah ternyata tidak ada. Maka ketika di kesempatan yang pertama itu tidak ada yang mendaftarkan di calon perseorangan, ya kita bisa memastikan bahwa Pilkada 2024 di Wonosobo tidak ada calon perseorangan. Yang ada nanti adalah calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi di Wonosobo dari jumlah total kursi 45 itu kan partai politik bisa mendaftarkan calonnya, mengusung calonnya itu kan minimal 9 kursi ya Mas, betul ya? 9 kursi. 9 kursi. Lah maka kalau kita hitung itu ya bisa jadi ada dua partai politik yang sebetulnya dari jumlah angka kursinya, perolehan kursi bisa mengusung sendiri ya kan. Tetapi juga sangat mungkin diusung oleh gabungan partai politik begitu Mbak Sifat. Jadi kemungkinan ya kita hampir bisa pastikan lah tidak ada calon perseorangan di Pilkada 2024 ini. Mbak Gundul di Bogoran Sapuran ini tadi sudah dijelaskan ya, di Wonosobo tidak ada nihil ya sama sekali untuk jadi, perseorangan. Jawa Tengah itu informasinya yang kami peroleh dari 35 kabupaten kota yang kemarin ada pendaftaran calon perseorangan ya untuk pemenuhan berkas itu satu di Kabupaten Sukoharjo, kota ex-Karesidenan Soloraya ya. Terus satunya lagi di Kabupaten Tegal. Hanya ada dua itu info. Yang perseorangan itu? Iya, ada hanya di dua. Di dua tempat itu. Dari 35 itu. Di 33-nya nihil, termasuk Wonosobo. Oke. Ya karena nggak mudah juga sih. Nggak mudah ya, emang nggak mudah. Perlu kerja keras di awal. Purworejo yang biasanya punya tradisi ada calon perseorangan saja juga hari ini tidak ada. Iya, tahun ini nggak ada sama sekali. Purworejo biasanya mereka setiap pilkada kayak punya tradisi harus ada calon perseorangan gitu di Purworejo itu. Tapi mungkin karena sulitnya untuk mendapatkan itu ya, dukungan juga mungkin ya, atau gimana? Atau mungkin persyaratannya juga ya yang bikin. Iya, kalau dari sisi persyaratan administratif sih sama sebetulnya. Sama. Jelas syarat dukungan dengan KTP dan seterusnya itu. Cuman mungkin ini kan perlu effort lebih di awal ya. Betul. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya baca lagi. Dari Husain di Jaksa, mau tanya Mbak Meita, dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu, apakah perolehan kursi DPRD di Wonosobo sudah sesuai porsinya? Konteksnya bukan sesuai porsinya ya. Jadi sesuai dengan perolehannya. Iya, pertanyaannya seperti itu. Jadi mungkin dimaksud itu Pak. Ya, sudah sesuai dengan jumlah perolehannya. Yang ini kan karena metode Sanlek ini tidak bisa kemudian serta-merta
partai politik dengan mendapatkan suara 100.000 misalnya harus mendapatkan 10 kursi atau 15 kursi. Hitung-hitungannya itu per dapil, Mbak. Kalau Wonosobo berapa dapil? 6 dapil. 6 dapil. Jadi dapil 1 itu, ini proses dapil juga dulu kan panjang ya. Kita kemudian dulu juga kita sama-sama dengan Mas Robi di divisi teknis di proses dapil penyusunannya juga ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Nah, dari beberapa prinsip itu akhirnya terbentuklah 6 dapil. Dapil 1 itu terdiri dari 2 kecamatan. Jadi dapil itu kan bisa berdiri kecamatan tertentu atau gabungan dari kecamatan. Nah, di Wonosobo itu tidak ada kecamatan yang berdiri sendiri dapilnya. Maka semuanya adalah gabungan. Dapil 1 itu gabungan kecamatan Wonosobo dan kecamatan Selomerto, dapil 1. Dengan jumlah alokasi kursi di sana ada 7. Kemudian dapil 2 itu gabungan dari kecamatan Watu Malang, Leksono dan Sukoharjo dengan jumlah alokasi kursinya 7 juga ya, atau 8 ya. Dapil 2. Kemudian dapil 3 itu kecamatan Mojo Tengah, Garung dan Kejajar, alokasi kursinya ada 9 kursi yang diperebutkan di dapil sana. Kemudian di dapil mana? Dapil yang keempat 4 itu kecamatan Kalikajar dan Kertek ya. Kursinya ada 8 ya Mas ya. 8, kemudian di dapil 5, dapil Sapuran Kepil, dapil saya Mbak. Maksudnya saya warga dapil 5 begitu. Ya, bukan nyalek di sana. Itu ada 7 kursi yang diperebutkan, kemudian yang terakhir dari dapil 6, Kecamatan Kaliwiro, Kalibawang dan Wadas Lintang itu 7 kursi, total 45 itu. Total 45. Ini perlu saya bacakan nggak ini kira-kira? Bisa. Biar jadi caleg terpilihnya begitu. Betul. Bisa ini bisa. Jadi biar masyarakat atau pesona Inspira tahu gitu. Ini calon saya itu dapat di mana gitu, dapat berapa gitu ya. Jadi Jadi silakan. Kita memastikan betul dari sisi perhitungan angka. Ya, kalau ini kan memang kita harus hitung dengan angka ya dengan kalkulator ya. Terus kemudian ya otomatis sudah proporsional sesuai dengan perolehannya. Maksudnya begitu kira-kira. Ya, kita pastikan. Yang dapil 1 itu dari 7 kursi itu partai PDIP itu mendapat 2 kursi ya, 1 atas nama Bapak Haji Lukman Latif, yang kedua atas nama Bapak Eka Gunadi. Kemudian PKB mendapatkan 1 kursi atas nama Bapak Anang Agus Afani. Kemudian Partai Gerindra mendapatkan 1 kursi atas nama Bapak Suradi Ramlan. Kemudian Partai Golkar mendapatkan 1 kursi atas nama Bapak Willy Bagus Priambodo. Kemudian Partai Nasdem mendapatkan 1 kursi atas nama Bapak Agus Pujiantoro, dan Partai Demokrat 1 kursi atas nama Bapak Sutopo. Totalnya 7 Mbak. Ya, dan ini sudah clear dan sama. Kemudian dapil 2 di Kecamatan Leksono, Sukoharjo dan Watu Malang, PDIP ini mendapat alokasi 3 kursi, Mbak. Jadi pertama atas nama Ibu Jumini, yang kedua atas nama Bapak Wahyu Nugroho, yang ketiga atas nama Bapak Haji Aziz Nuri Haryono. Kemudian Partai Gerindra 1 kursi atas nama Bapak Haji Soleh, Partai Golkar 1 kursi atas nama Bapak Doni Hermanto, PKB 1 kursi atas nama Bapak Haji Suwondo Yudhistiro, dan Partai Perindo 1 kursi atas nama Bapak Bayu Aji Nugroho. Jadi pas 7 kursi ya, tadi saya koreksi, 7 yang betul, bukan 8. 8 itu dapil 4. Kemudian di dapil 3 9 kursi, ini memang kursi terbanyak Mbak ya, jumlah kursi terbanyak. Di dapil 3 itu PKB itu mendapatkan 3 kursi. Yang pertama atas nama Bapak Amir Hussein, yang kedua Bapak Nurholis, dan yang ketiga Bapak Ibnu Akil. Kemudian Partai PDIP mendapatkan 1 kursi atas nama Bapak Haji Haidar Rizkana. Kemudian Partai Gerindra 1 kursi Bapak Parbi Wahyu Ardi. Betul ya. Kemudian Partai P3 mendapatkan 1 kursi atas nama Bapak Haji Husnul Majazi. Partai Demokrat 1 kursi atas nama Bapak Mugi Sugeng, dan Partai Golkar 1 kursi atas nama Bapak Anto, dan terakhir Partai Nasdem 1 kursi atas nama Bapak Muhammad Rafi Maulana. Jadi total 9 kursi. Ya. Kemudian di dapil 4 Kalikajar Kertek, PDIP mendapatkan 2 kursi ya. 1 kursi atas nama Bapak Eko Prasetyo HW, kemudian kursi kedua atas nama Ibu Izanatul Muziah. Kemudian PKB 2 kursi
atas nama Bapak Vicky Andrianto Susanto dan Bapak Teguh Tejo Pramono. Partai Gerindra 1 kursi atas nama Bapak Sumardio. Kemudian Partai Nasdem 1 kursi atas nama Bapak Wisnu Ibert Pradana. Partai Demokrat 1 kursi atas nama Bapak Taat Zulkarnain dan Hanura 1 kursi atas nama Bapak Agus Ahmad Muhammad. Jadi total 8 kursi di Dapil 4 ini. Ini sudah sesuai. Proporsionalitasnya sudah dengan perolehan angkanya. Kemudian Partai 5 Kecamatan Kepil Sakuran, ya, Partai PDIP mendapatkan 3 kursi. Kursi pertama atas nama Bapak Fatoni Yunianto, yang kedua yang kedua Ibu Indah Putrika Bakara, kemudian kursi ketiga PDIP atas nama Bapak Wahyu Aji Waluyo. Kemudian PKB 2 kursi, kursi pertama atas nama Bapak Bangkit Agung Prasetyo, kursi kedua atas nama Bapak Habibillah. Kemudian Gerindra 1 kursi atas nama Bapak Wahyono, kemudian Demokrat 1 kursi atas nama Bapak Safik Anang Hidayatullah. Jadi total ada 7 kursi yang disediakan di sana. Terakhir Dapil 6 Kalimbawang Kaliwadas Lintang, PDIP mendapatkan 2 kursi. Pertama atas nama Bapak Pertama atas nama Bapak Edi Sutoto, yang kedua atas nama Ibu Indri Widyastuti. Kemudian Partai Golkar 1 kursi Bapak Agus Riyadi, Gerindra 1 kursi atas nama Ibu Dwi Septiani, PKB 1 kursi atas nama Bapak Haji Ahmad Fakih, P3 1 kursi atas nama Bapak Ma'arif, dan terakhir Demokrat 1 kursi atas nama Bapak Hamdan. Jadi total 7, pas 45. Nah, dari hasil pengawasan dan pantauan yang kita lakukan, perolehan angka, kemudian caleg terpilih, baik itu dari hitungan teknis yang dilakukan oleh teman-teman KPU ya Mas Robi dan teman-teman, kemudian kita cek juga di masing-masing partai politik, dan hasil pengawasan yang kita lakukan clear sama, tidak ada perbedaan dari sisi angka maupun caleg terpilih, sehingga sampai proses penetapan kemarin di Hotel Surya Asia, alhamdulillah peserta pemilu ya partai politik juga lego dan kelihatan bergembira dengan hasil yang didapatkan, karena memang clear tidak ada persoalan yang menjadi yang bisa sesuatu yang bisa dipersoalkan. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi. Ini tadi disebutkan sangat, kalau baca banyak banget ini. Iya, 45 pokoknya kita bacakan. Tapi nggak apa-apa, ini biar pertanggungjawaban publik Bawaslu terkait dengan proses hasil pengawasan. Betul banget. Baik, ada pertanyaan lagi dari Mini di Kertak. Ini KPU ya. Bagi KPU, bagaimana kesan-kesan pemilu kali ini? Terkhusus saat menghitung perolehan kursi, apakah ada selisih-selisih tipis yang bisa membuat rame gitu ya? Gitu. Dinamika ya. Oke. Silakan Pak. Iya, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, memang proses ketika rekapitulasi di kecamatan itu cukup agak panas dingin begitu, karena salah satunya adalah itu. Ada beberapa calon yang memang kami juga terus berkoordinasi dengan kepolisian, artinya di mana letak-letak daerah yang kemungkinan punya potensi untuk gesekan antar pendukung. Itu kan misalkan ada caleg yang selisihnya tipis-tipis begitu, itu kan cukup ngeri-ngeri sedap ketika direkapitulasi kecamatan. Ada yang internal partai, ada yang dengan partai lain begitu kan. Di beberapa kecamatan punya khas masing-masing lah. Punya kulturnya masing-masing. Jadi kalau Kertek yang punya Kertek juga seperti itu biasanya, katanya memang dinamikanya luar biasa juga Kertek begitu. Tapi alhamdulillah kemarin kami bersetelah PPK di kecamatan juga memang bekerja keras, betul. Teman-teman di PPK juga bekerja keras menghadapi tantangan-tantangan itu dan terselesaikan juga. Karena memang kalau penghitungan di perolehan ini kan, meskipun suaranya bisa lebih tinggi begitu, tapi tidak menjamin juga, karena metode yang digunakan di KPU di 2024 ini adalah metode Sandlike, masih sama dengan digunakan di tahun 2019. Karena metode Sandlike ini dipakai karena masih dianggap masih fair atau masih mengakomodir partai-partai kecil. Kalau di sebelumnya misalkan ya yang dapat kursi itu ya partai-partai besar. Kalau di 2019, 2024 itu kan metode Sandlike. Jadi ada partai yang sudah mendapatkan kursi ya dibagi bilangan ganjil 1, 3, 5
Artinya ini memungkinkan untuk partai-partai kecil, misalkan saya kalau lihat data begitu ya, ada yang caleg suara tertinggi itu di angka 15.656. Itu caleg dengan perolehan tertinggi. Yang terendah itu di 3.048. Nah, misalkan ada yang tanya, loh, ada teman saya yang jadi caleg tapi di angka 5.000 tapi nggak jadi. Nah, ini kan karena metode Sunlight. Jadi kalau misalkan partai sesuai urutan begitu perolehannya sudah mendapatkan kursi, maka dibagi 3, dibagi 5, dibagi 6, dibagi 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, ini kemudian partai-partai yang tidak banyak memperoleh suara ini juga bisa muncul karena dia belum mendapatkan kursi, belum dibagi 3, 5. Nah, itu yang memungkinkan akhirnya beberapa orang yang atau caleg dari partai tertentu begitu yang tidak dapat sebanyak partai yang besar begitu tapi bisa mendapatkan kursi. Nah, ini metode ini yang kami juga sampaikan kepada partai politik, dan partai politik juga sudah paham betul bagaimana metode Sunlight ini digunakan, dan memang kesan-kesannya ya iya. Mereka sudah bisa menghitung sendiri kesan-kesan di kecamatan juga. Ya, saya pas waktu direkap kecamatan sih yang ada satu yang karena ada tidak percayaan terhadap KPPS begitu sampai harus buka kotak, kan memang bisa ada aturannya untuk bisa membuka kotak itu hitung lagi begitu. Dan memang cukup dramatis juga karena itu ada banyak tekanan begitu ya di luar. Betul. Banyak ada massa. Ketika KPPS membuka itu ada satu perempuan yang hamil begitu. Jadi ketika mereka membuka dan menghitung lagi dan sesuai dengan apa yang tertulis begitu, sangat haru sekali mereka saling berpelukan karena karena memang kebayang jam berapa sampai jam berapa diulangi lagi kan kebayang menghitung waktu. Betul banget. Karena itu salah satunya potensinya karena ada dua caleg yang selisihnya itu di angka 39 ya. Jadi itu kan 1 RT 2 RT lah itu. Oke. Bahkan di dapil tertentu itu perolehan ini lintas partai ya. Jadi perolehan kursi terakhir di caleg partai A dengan partai B itu hanya selisih di angka berapa? 17 kalau nggak salah. 17 angka. Dan itu terjadi. Di konon di kabupaten lain malah ada yang kurang dari angka itu. Tipis sekali. Jadi memang ternyata satu suara itu memang betul-betul sangat berarti. Betul banget. Dan kita bisa lihat hasil di 2024 ini. Tadi Pak Robi, Pak Nasir gitu. Saya tuh tadi kok ada metode Sunlight gitu ya. Sunlight. Itu metode yang seperti apa sih gitu. Jadi saya tuh penasaran juga karena tadi disebutkan 2019 kita juga pakai, terus 2024 kita pakai lagi gitu. Tadi mengungkapkan kelebihannya juga. Seperti apa sih sebenarnya? Metode Sunlight itu metode yang digunakan untuk penghitungan perolehan alokasi suara, alokasi kursi. Jadi misalkan satu partai A mendapatkan 50.000, partai B mendapatkan 20.000, partai C mendapatkan 5.000 misalkan. Nah, partai A tadi yang mendapatkan 50.000 itu, maka dia sudah mendapatkan satu kursi, alokasi satu kursi karena dia paling tertinggi. Iya, betul. Dari 50, 20 sampai 5 itu kan dia tertinggi. Nah, kemudian setelahnya dia dibagi 3. Dibagi 3, jadi 50 dibagi 3. Kemudian apakah dia masih lebih tinggi daripada yang 5.000 tadi? Nah, itu yang apa namanya, setiap perolehan akan dibagi bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9. Jadi kesempatan untuk partai politik yang mendapatkan suaranya tidak begitu besar itu juga masih diutamakan, dia tidak dibagi 3 sebelum dia mendapatkan kursi. Oke. Iya. Jadi memang metode itu sudah digunakan berapa kali sebenarnya? Ya, di 2019 dan 2024 ini. Cuma itu doang? Ya. Baik. Saya mau tanya nih, kalau untuk menjadi anggota Dewan, itu sebenarnya jumlah suara itu seharusnya berapa gitu, batasnya gitu? Itu yang saya sampaikan tadi. Nggak bisa ditentukan. Oh gitu. Tadi ada yang 3.004 terakhir ya, 3.048 begitu. Dia jadi. Oh gitu ya? Ya, karena itu ketika perolehan misalkan penghitungan suara itu mendapatkan, saya udah dapat 5.000 tapi belum tentu jadi karena ada satu metode tadi Sunlight tadi menghitungan alokasi kursi. Apakah di partainya juga
Misalkan dalam satu partai satu caleg mendapatkan nilai tertinggi, tapi caleg yang lain tidak support suaranya. Contoh yang tidak mendapatkan satu partai calegnya nomor satunya mendapatkan 5.000, yang lain cuma 100, itu kan tidak mendukung partai. Artinya memang murni perolehan partai dulu. Oh gitu. Jadi sumbangsih calon terhadap partai itu juga penting. Jadi kolektifnya di partai itu juga harus solid. Gitu. Oke. Jadi kita kan dengan sistem proporsional terbuka ya Mbak ya. Mbak Neta ya. Jadi memang dalam satu dapil ya, satu dapil dalam satu partai itu memang misalnya di dapil A ada 7 kursi yang kemudian pasti di sana satu partai itu akan mendaftarkan calegnya aja 7 orang. Maka memang idealnya itu 7 orang itu memang kerja keras semuanya untuk bisa mendapatkan akumulasi suara partai sebanyak-banyaknya. Jadi hitungannya itu kan berarti 7 orang itu perolehannya berapa, kemudian masih dihitung juga karena banyak juga pemilih kita yang nggak milih caleg Mbak, tapi yang dicoblos adalah partai. Betul. Jadi seolah-olah ada 8 kriteria total akumulasi dari suara partainya berapa, kemudian caleg 7 di total suaranya berapa, kan gitu. Lah ini memang harus kerja bareng, kerja sama tim, nggak bisa kemudian satu orang misalnya bisa dapat 5.000 tapi yang lainnya hanya 150 kan gitu, sampai total akhirnya hanya di angka 5.500 misalnya, sementara partai lain dengan kerja kerasnya bisa lebih dapat angka sampai 20.000, 25.000. Ya pasti nanti dengan metode Sunlek ini perolehan kursinya bisa jadi nanti tetap dapatnya itu ya tergantung sisa di pembagian itu. Ya contoh misalnya kita lihat ya di dapil 1 ya, mohon maaf tanpa sebut nama ya Mas ya. Yang penting kita di angkanya saja. Ya. Jadi di dapil 1 itu ada partai dengan perolehan jumlah totalnya ya itu kan 23.758 ya. Kemudian kursi terbanyak kursi ke-1 di angka itu, kemudian kursi ke-7 Mbak itu di angka 7.919. Itu di dapil 1. Di dapil 2 itu jumlah total partai dengan suara terbanyaknya itu 26.777 itu di kursi pertama. Di kursi ke-7-nya itu di angka 5.355. Artinya antara dapil 1 dengan dapil 2 saja untuk kursi terakhirnya saja itu perolehannya sudah beda. Di dapil 1 7.000 masih dapat kursi, tetapi di dapil 2 5.300 pun bisa dapat kursi. Itu contoh. Yang dapil 3 biar kita ada perbandingan. Di dapil 3 itu dengan kursi pertama, di sini ada 9 kursi ya. Kursi pertama itu penghitungan di metode Sunlek-nya itu di angka 38.919. Di kursi ke-9-nya itu dengan total suara 6.248. Ya kan? Ini 6.000, yang 2 tadi 5.000, yang 1 7.000. Betul. Dapil 4 kita lihat. Oke. Di dapil satunya dapil 4, kursi pertamanya itu diperoleh di angka 26.770. Di kursi ke-8-nya karena di dapil 4 itu tersedia 8 kursi yang diperebutkan di angka 5.371. Itu dapat kursi. Ya. Tapi bisa jadi kalau kita lihat tadi di dapil 1 6.000 nggak jadi karena kursi terakhirnya tadi berapa? 7.000 kan gitu. Iya. Di dapil 5 sama. Di kursi pertamanya itu di angka 30.574. Di kursi ke-7-nya itu 5.315. Ya, kemudian di dapil ke-6 perolehan kursi ke-1-nya itu di angka 21.074, kemudian di kursi terakhirnya 7.025. Nah, di tiap dapil itu memang berbeda ya. Contoh misalnya di dapil 6 itu kursi terakhirnya di angka 7.025. Tapi ternyata di dapil tadi berapa? Dapil 5 kursi terakhirnya itu di angka 5.000. Jadi kalaupun dapat angka 6.000 di dapil 6 tidak mesti jadi anggota. Begitu ya. Iya. Karena memang dengan metode penghitungan ini seperti itu, ya? Kita nggak bisa dengan hitung-hitungan. Pokoknya untuk 5.000 mesti jadi, nggak bisa gitu. 7.000 pasti jadi, nggak juga, tergantung satu partai perolehan partai di dalam satu dapil itu, karena penghitungan basisnya kan dapil.
bukan basis kecamatan. Ya cuman kalau pertanyaan Mbak Meta biar saya jawabnya mudah mungkin berapa sih untuk bisa jadi kursi? Ya kalau dapat suara 10.000 lah kira-kira ya bisa dipastikan dapat kursi. Kan gitu. Oke, benar. Maksudnya saya jawab dengan angka yang aman. Oke. Iya kan gitu. Bermain angka gitu. Bermain angka yang aman. Cuman kalau di bawah itu kita ya nggak berani lah ya. Karena faktanya begitu, antara dapil 1 sampai dapil 6 itu beda-beda. Ada yang kursi terakhirnya di angka 7.000 yang sama-sama perolehan 7 kursi misalnya ya. Tapi ada yang sampai 5.000 gitu ya. Baik, kita sudah semakin banyak ya tahu begitu ya Pesona Inspira. Setelah ada dialog kali ini Anda bisa tahu oh ternyata seperti ini gitu ya. Wow, keren banget gitu dengan adanya metode tersebut. Tetapi ya memang mau tidak mau memang seperti itu, kenyataannya juga harus seperti itu. Tadi saya kira oh kalau 5.000 jadi gitu. Ternyata enggak gitu ya, tidak seperti itu. Baik, Bawaslu itu kan baru aja pindah itu Pak. Iya, kantornya. Kantornya betul pindah. Betul. Dan juga baru HUT juga. Ya, HUT. Pastinya punya komitmen juga. Ya. Komitmen untuk Bawaslu apa Pak? Komitmen kita adalah utamanya untuk pilkada ini ya, pemilihan kepala daerah di untuk berikutnya Wonosobo dan Gubernur Jawa Tengah. Ya komitmen kita itu ya melakukan pengawasan pemilu yang berintegritas. Kita berharap pemilu itu berlangsung dengan adil dan bermartabat. Jadi ayolah kita sama-sama jujur, kita sama-sama memperbaiki kualitas demokrasi kita khususnya di Kabupaten Wonosobo. Jadi agar ke depan itu ya kita berharap pemilunya damai, sejuk begitu ya, sesuai dengan alam Wonosobo begitu kira-kira. Ya jadi hindari potensi-potensi yang bersifat kecurangan begitu kira-kira. Jadi kita berharap sih semua di forum kemarin kita juga sampaikan ya di Radio Pesona juga semuanya melakukan tugas masing-masing dengan baik. Yang jadi KPU dari sisi penyelenggara teknisnya juga baik. Yang jadi pengawasnya juga baik, harus berintegritas. Teman-teman peserta pemilu ini kan harus ada peserta kan? Betul. Yang jadi tim sukses juga, jadi relawan juga, ya jadi tim sukses beserta relawan yang baik. Jadi biar sama-sama enak, tugas kita dilakukan dengan sesuai dengan regulasi kita masing-masing, tidak ada saling ini saling itu begitu ya, sehingga ya harapannya pemimpin ke depan ya siapapun itu ya, yang memang sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat begitu. Oke. Ya, kalau dari KPU sendiri ada yang akan disampaikan sebelum kita akan tutup? Ya, tadi lupa satu poin bahwa di calon terpilih atau caleg DPRD terpilih tersebut dari 45 itu jumlah perempuannya naik menjadi 5. Menjadi kalau tadinya? 2019 itu kan 1. Hanya 1 yang satu ditambah BAW 1. 2. Saya sempat banyak diprotes sama GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Gimana ini Mas Robi kok calon perempuannya itu selalu kalah terus? Alhamdulillah ini saya bisa menjawab ini sudah tambah. Jadi pelan-pelan untuk keren. Bisa dijawab dengan ada 5 ini ya calon ya. Oke. Terus kami kemarin sudah melakukan launching ya hari Senin. Hari Senin. Tanggal 20 kemarin launching untuk Pilkada tahun 2024. Harapan kami memasang tagline pemilu Pilkada tahun 2024 Wonosobo bermartabat. Tadi juga mungkin senada juga dengan apa yang menjadi cita-cita besar Bawaslu, bahwa memang KPU sebagai penyelenggara mesti menjadikan marwah atau martabat demokrasi ini ditinggikan. Artinya kalau bukan penyelenggaranya yang meninggikan begitu, yang taat pada regulasi, taat pada hukum, ya siapa lagi? Jadi memang kami punya cita-cita atau visi besar untuk penyelenggaraan pilkada ini menjadikan Wonosobo bermartabat, penyelenggaranya juga sehat begitu, proses demokrasinya juga sehat, tadi tanpa isu-isu politik identitas yang cukup membelah. Jadi semoga yang terjadi di daerah-daerah lain yang sampai pembelahan ketika di pilkada, ya pembelahan ini kubu ini tidak terjadi di Wonosobo. Artinya kemarin kita berkaca kepada hasil pemilu di 2024 kemarin, bahwa tadi yang selisih-selisih kecil itu juga sudah menerima. Artinya memang Wonosobo hari ini juga sudah bagus. Politiknya sudah dewasa. Artinya tidak ada sampai yang
menjadi kerusuhan atau apapun di Wonosobo juga saya kira sudah bagus, jadi perlu kita tingkatkan lagi, lebih bagus lagi begitu. Di perselisihan juga tidak ada, artinya masyarakat Wonosobo, peserta pemilu di Wonosobo juga sudah dewasa semua. Harapannya itu juga kita tingkatkan ketika proses-proses di pilkada nanti. Kami di KPU dan Bawaslu sebagai pengawas minta doakan kepada semua masyarakat Wonosobo untuk tetap berintegritas, tetap menjaga satu suara juga berarti untuk kemajuan kita bersama, karena kita semua penyelenggara, pengawas juga orang Wonosobo. Pengen punya pemimpin yang bermartabat, pengen punya pemimpin yang berintegritas yang bisa memajukan Wonosobo. Itu. Baik. Dan dialog hari ini mungkin sudah cukup atau ada tambahan dari Bawaslu sendiri? Iklan boleh sedikit ya. Iklan. Jadi hari ini Mbak, jadi kemarin saat ini kita masih dalam proses pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa. Ya, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Wonosobo, Pesona Inspire dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada bahwa hari ini adalah hari terakhir. 21 Mei adalah hari terakhir masa pendaftaran Panwaslu Kelurahan Desa di 265 desa. Pendaftaran langsung dibuka di kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Jalan Kartini, ya, dekat alun-alun lah pokoknya kantornya. Dekat Pakulinan kira-kira begitu. Ini promosi Pakulinan lagi. Yang kedua setelah kemarin tadi. Gitu. Tersebar di 15 kecamatan. Pendaftaran bisa hadir secara langsung atau melalui online atau bisa cap pos kilat. Tapi maksimal pendaftaran hari ini hanya kita layani sampai jam 17 sore. Hari ini ya terakhir. Ini hari terakhir. Mudah-mudahan semuanya tercukupi dan tidak ada perpanjangan. Jadi jangan menunggu masa perpanjangan karena bisa jadi kalau sudah terpenuhi tidak ada perpanjangan. Syarat dan ketentuan berlaku secara teknis bisa dilihat di medsos Bawaslu, di website Bawaslu maupun di Instagram Bawaslu. Insya Allah informasi terkait dengan proses pendaftaran PKD, ya Panwaslu Kelurahan Desa, bukan Poliklinik Kesehatan Desa ya. Panwaslu Kelurahan Desa masih dibuka. Ini hari terakhir. Ayo masyarakat Wonosobo, kita memanggil panjenengan semuanya untuk menjadi bagian pengawas di pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2024. Iya, ditunggu sampai jam 17 nanti untuk hari ini ya, Pesona Inspira. Jadi persyaratannya dikumplitin dulu, langsung on the way, langsung ke kemana tadi? Iya, ke kantor Bawaslu. Kantor baru, gedung baru, semangat baru. Pesona diundang nggak kemana selamatannya? Diundang. Baik, sudah ditetapkan dan selamat untuk calon legislatif dan harapannya semoga caleg-caleg tersebut mampu membawa perubahan lebih baik, akan berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Amin, ya. Amin, baik petahana atau incumbent ataupun yang baru. Ya. Baik. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak Nasir untuk kehadirannya dan Pesona Inspira. Tunggu dialog selanjutnya hanya di Radio Pesona Wonosobo. Saya Meta Kania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.